Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juru Sejarah. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Karena kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh pemilik akun Twitter Payung Hitam. Atau kalian bisa langsung follow Twitternya agar kalian bisa membaca secara langsung ya. Cerita kali ini berjudul Nguntit, Cemburu Buta Sang Demit. Oke, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Waktu itu di tahun 2011, tepat waktu aku lulus SD di umurku yang ke-12 tahun. Aku sempat gak lanjut sekolah selama 1 tahun karena sakit. Tapi sakitku bukan yang seperti nggak bisa beraktivitas. Aku tetap bisa bantu orang tuaku berjualan. Sebetulnya aku sakit nggak full 1 tahun, cuma beberapa bulan saja. Tapi waktunya sudah telat buat masuk ke tahun ajaran baru. Oh iya, aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Aku punya kakak perempuan dan adik laki-laki. Adik laki-lakiku di sini masih kecil, jadi jarang ikut orang tuaku berjualan. Cuma aku dan kakakku saja yang bantu orang tuaku. Itu juga kakakku gak selalu bantu jualan karena dia juga kerja. Pada saat itu kami tinggal di rumah yang gak jauh dari rumah nenek dari ibuku. Cuma beda RT. Bentuk lokasi dari rumah nenekku ada di gang kecil buntu dan rumah nenekku ada di ujung gang. Di depan rumah nenekku ada rumah kecil tingkat yang dimanfaatkan keluargaku untuk dapur, tempat masak makanan yang kita jual nantinya. Orang tuaku jualan makanan matang dan juga minuman siap seduh di kantin proyek pembangunan sebuah hotel di daerah Jakarta Timur. Biasanya yang beli dan makan di warung orang tuaku adalah pekerja kuli bangunan di sana, security, dan lain-lain. Bangunannya saat itu baru setengah jadi, tapi kami jualan di lantai 3 bangunannya. Di sana cuma ada warung orang tuaku. Gambaran denahnya juga tanpa sekat antara warung dan tempat duduk makan pembeli. Etalasenya juga nggak besar. Pokoknya lantai 3 itu kelihatan lowong atau luas banget karena nggak ada sekat. Lalu di tengahnya diletakkan meja makan dan juga bangku-bangkunya. Kegiatan kami selama berjualan yaitu pagi pergi ke dapur tempat kami masak di depan rumah nenekku. Setelah selesai semuanya, barulah kami set warung di gedung hotel tersebut. Jarak antara rumah nenekku dan hotel betul-betul di belakangnya, nempel dengan pagar tembok pembatas pemisah hotel dan pemukiman warga. Hanya saja kami harus memutar ke jalan besar supaya bisa masuk ke hotelnya. Ya kira-kira perjalanannya kalau naik motor 5 menit dengan jarak 150 meter. Dekat kan? Makanya kami bisa sekalian berangkat dan bawa panji-panji berat berisi makanan matang. Kami saat itu punya motor 1, jadi nggak bisa sekali jalan. Biasanya bapak dan ibuku pergi duluan sekaligus bawa peralatan jualan. Kemudian bapak balik lagi jemput aku atau kakakku. Selalu ada 1 orang yang jaga di dapur untuk membantu nenekku masak. Oh ya, saat itu nenekku masih bisa bantu-bantu masak jualan kami. Tapi karena ini terlalu berat, karena makanan yang kami jual banyak, kadang kita memperkerjakan pembantu rumah tangga untuk membantu segalanya, mulai dari urusan rumah sampai membantu kami jualan. Singkat cerita, pada saat itu keanehan pertama yang aku rasakan saat berjualan di sini. Posisinya siang hari. Cuma aku dan ibuku yang ada di warung. Tempat duduk di depan nampak sepi, belum ada yang istirahat karena belum masuk waktunya makan siang. Tiba-tiba waktu aku lagi sibuk dengan HP-ku, ada yang bilang di depan tempat orang biasa pesan. Dia bilang, "Mbak, kopi hitam 1 ya," kata pembeli itu. "Iya," sahut aku segera sambil cepat-cepat juga menoleh. Tapi gak ada siapapun. Karena aku bingung, aku tanya ibuku, "Bu, denger gak tadi ada yang beli? Atau lihat gak?" Tanya aku ke ibu. "Enggak ah, gak ada orang," kata ibuku. "Yang bener, tadi barusan ada yang pesen Bu," kata aku yang akhirnya berdebat.
"Nggak usah aneh-aneh kamu, orang nggak ada," kata ibuku. Ia memang seorang yang penakut. Padahal aku cuma minta kejelasan saja. Tapi memang lama-lama merinding karena secepat itu pembelinya pergi dan langsung tak terlihat sejauh mataku memandang. Yang aku dengar suaranya seperti transpuan atau banci, karena suaranya ngebas tapi agak melengking. Akhirnya takut aku yang memang gak ngeh. Aku tetap buatkan kopi hitam itu. Betul saja, sampai sore kopi hitam itu gak ada pemiliknya. Karena aku berharap mungkin yang pesan tadi bakal balik lagi. Semenjak itu, aku sering sekali merasa diawasi. Tapi waktu saat di warung saja, aku bingung. Tapi yang aku rasa yang mengawasiku ada di tangga arah naik ke lantai 4. Dan sekelibat juga aku melihat itu seorang perempuan. Perempuan biasa. Rambutnya sebahu tapi kelihatannya nunduk. Mungkin main HP. Karena takut kelihatan gak sopan ngeliatin orang tanpa sebab, aku berusaha buat cuek. Selama kami berjualan di sana, kakak perempuanku sesekali membantu kami berjualan. Panggil saja nama kakakku Utari, yang juga pada akhirnya memikat hati seorang arsitek di sana. Sebut saja namanya Mas Dewa. Mas Dewa jadi sering ke warung kami karena adanya Kak Utari. Sesekali dia datang cuma mau tanya kabar Kak Utari, ngajak dia jalan, dan kami sampai hafal kalau Mas Dewa ini suka kopi hitam. Pada saat itu kakakku punya pacar, yang akhirnya Kak Utari gak bisa selalu mengiyakan ajakan Mas Dewa. Padahal menurutku dan ibuku, Mas Dewa ini orang yang berwibawa dan juga sopan ketimbang pacarnya yang sekarang. Tapi Kak Utari sudah kelewat bucin. Tapi ya sudahlah, itu urusan kakakku. Kami nggak banyak ikut campur, paling cuma suka ngeledek aja. Oh ya, Kak Utari di sini sebetulnya udah nggak tinggal dengan kami. Dia ngekos di dekat tempat kerjanya, tapi tempat kerjanya juga masih di Jakarta. Tapi karena ia adalah orang yang sayang dengan keluarganya, mau sesibuk apapun dia selalu nyempetin untuk pulang ke rumah dan bantu kami jualan. Singkat cerita, karena dagangan kami laris dan gak bisa selalu mengandalkan nenekku untuk membantu kami, akhirnya kami memperkerjakan PRT, yaitu pembantu rumah tangga. Lagi, karena sebelumnya kami pernah punya dan sudah berhenti karena menikah atau punya usaha di desanya dan lain-lain. PRT kami ini datangkan langsung dari kampung di Purwokerto. Panggil saja namanya Mbak Uli. Mbak Uli akhirnya datang ke Jakarta dan pada saat hari kedatangannya langsung kami ajak bekerja. Jadi kami belum bersediakan tempat tinggal atau kosan untuk Mbak Uli. Rumah kami terlalu penuh jika Mbak Uli tinggal bersama kami. Rencananya selang lagi jualan, ibuku nyariin kosan dan akhirnya siang itu dapat. Cuma Mbak Uli belum tahu di mana kosannya. Niatnya nanti sore sepulang kerja, Kak Utari bakal antar Mbak Uli ke kosan pilihan ibuku. Sore itu setelah kerja, Kak Utari memarkirkan motornya di basement bawah bangunan hotel. Di sini kakakku menjemput Mbak Oli dan langsung OTW bonceng Mbak Oli pergi lihat kosan. Tiba-tiba kakakku merasa melindas sesuatu saat keluar dari tanjakan basementnya, yang akhirnya mereka berdua jatuh dari motor. Kemudian kakakku pingsan dengan luka ringan di kakinya. Sementara PRT ku, Mbak Oli kesurupan. Dibantu beberapa orang yang sedang ada di TKP. Kakakku dibopong pulang ke rumah nenek oleh ibuku. Sedangkan Mbak Uli dibawa ke musola yang letaknya juga di lantai 3 hotel tersebut. Ya, lantai kantin tempat kita jualan di sana juga. Akhirnya kakakku diobati lukanya di rumah nenek. Sedangkan Mbak Uli diinterogasi dengan beberapa orang, didoain dengan beberapa doa yang ujungnya nggak mempan juga. Akhirnya datanglah seorang ahli agama. Awalnya satu orang, dia membacakan ayat kursi. Tapi Mbak Oli dengan mendok Jawanya bilang, "Kalian ngapain sih? Kalian ngomong apa? Kok cuma komat kamit?" Kata Mbak Oli yang kerasukan. Jin yang ada di tubuhnya nggak mendengar sama sekali doa yang dibacakan oleh ahli agama tersebut. Kewalahan akhirnya sang ahli agama tersebut, termasuk orang-orang yang menanganinya saat itu. Waktu itu aku di lokasi dan betul-betul mengikuti prosesinya yang terasa sangat lama.
Mbak Oli gak mengamuk-ngamuk, hanya saja perkataannya yang membandel dan jinnya gak mau disuruh keluar. Pada akhirnya orang pintar yang kedua datang. Pertanyaan demi pertanyaan ditanyakan. Sebetulnya mau dari jin ini apa? Ternyata ia cuma mau bertemu dengan Mas Dewa. Cuma Mas Dewa yang bisa menjanjikan jin ini keluar dari tubuh Mbak Oli. Diteleponlah Mas Dewa yang apesnya saat itu dia lagi di Bogor. Dan hari ini sudah menjelang malam, maghrib saat itu. Karena keadaan yang darurat, akhirnya Mas Dewa mengiyakan paksaan dari orang pintar tersebut. Sembari nunggu Mas Dewa datang, orang pintar itu bertanya pada jin yang merasuki Mbak Oli. "Kenapa kamu mau ketemu Mas Dewa?" kata orang pintar. "Saya suka sama Mas Dewa, berwibawa, baik. Tapi Mas Dewa sukanya sama Utari," kata jin tersebut dengan nada yang selalu lenjeh atau genit setiap ditanya yang bersangkutan dengan Mas Dewa. "Jadi kamu iri sama Utari?" tanya orang pintar itu lagi. "Saya mau merasa jadi Utari yang disayangi Mas Dewa," kata jin itu. "Kalau kamu mau jadi Utari, kenapa masuknya ke dalam Mbak Oli?" kata orang pintar itu bingung. Yang kami juga sedari tadi bingung. "Saya maunya ikut Utari, tapi kenapa saya kesini sih?" kata jin tersebut. Intinya setelah diinterogasi panjang dan muter-muter, di situ ada jawabannya. Disimpulkan kalau jin perempuan yang memasuki Mbak Oli rencananya merasuki kakakku. Tapi pengakuan bapakku, ia selalu ngajiin kakakku sebelum tidur, dan kakakku rajin ibadah 5 waktu. "Bapak, sekarang bawa anak bapak jauh-jauh dari sini. Diusahakan perginya kena angin ya pak, jangan naik mobil," kata orang pintar tersebut menyuruh bapakku. Awalnya di situ aku yang disuruh pergi sama bapakku. "Anak perempuanmu yang satunya lagi pak yang harus pergi, yang ini gak usah," kata orang pintar itu lagi ke bapakku. Aku diminta tetap di sini aja karena aku gak begitu bermasalah. Setelah itu bapakku menelpon keluargaku yang ada di rumah untuk mengantarkan kakakku pergi sejauh-jauhnya. Kakakku akhirnya dibawa pergi ke Cilandak dari Jakarta Timur menggunakan sepeda motor. Diantar omku ke rumah saudaraku yang ada di sana. Setelah penantian Mas Dewa yang cukup lama, akhirnya beberapa jam setelah ditelepon ia datang. Langsung disambut dengan genitnya tingkah laku Mbak Oli yang tengah kerasukan. Interogasi dilanjutkan. "Mas, kok gak pernah datang ke warung lagi sih? Biasanya pesan kopi hitam," kata jinnya.